Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Maria Magdalena Bano, SPD SD, calon guru penggerak angkatan 11 SDI Sunan Kabupaten Malaka, BGP NTT. Video kali ini tentang koneksi antar materi, modul 1.4 budaya positif. Paket modul 1 terdiri dari 4 submodul, yaitu modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, 1.3 tentang visi guru penggerak, dan paket yang terakhir modul 1.4 budaya positif, yang mana tiap-tiap submodul memiliki keterkaitan materi. Tugas yang pertama dalam submodul 1.4 adalah buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Yang dapat kami simpulkan bahwa seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di kelas atau sekolah. Perwujudan budaya positif di sekolah adalah menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berhubungan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menangani masalah. Kaitan materi sebelumnya dengan budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara menekankan pada pendidikan yang mengikuti sifat alami setiap anak dalam lingkungan yang mengadopsi budaya positif, sehingga guru perlu menginternalisasi konsep inti budaya positif agar dapat mewujudkan nilai dan peran guru dengan baik. Tahapan Bagja akan memunculkan pembiasaan positif atau budaya positif. Tugas B. Buatlah sebuah refleksi dari pemahaman Anda atas keseluruhan materi modul budaya positif. Disiplin positif yang pertama merupakan cara penerapan disiplin tanpa kekerasan yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, disiplin positif mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi dari perilakunya. Ketiga, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Posisi kontrol guru. Menurut Dr. William Glasser, yang pertama, penghukum, 2. Pemantau, 3. Pembuat merasa bersalah, 4. Teman, dan 5. Manajer. Dari kelima posisi kontrol seorang guru, maka guru harus memposisikan diri sebagai manajer, di mana guru memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan mendukung siswa agar bisa menemukan solusi sendiri untuk masalah yang dihadapinya. Motivasi perilaku manusia. Seorang manajer harus mengetahui motivasi dari setiap tindakan yang dilakukan muridnya. Yang pertama, apakah
Tindakan itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ataukah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid bersikap positif karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi dari perbuatan positifnya masih bersifat eksternal atau berasal dari luar dirinya. Motivasi perilaku positif yang ditunjukkan siswa dapat bersifat internal apabila dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Maka guru hendaknya menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid tersebut. Hukuman dan penghargaan merupakan salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, hukuman dan penghargaan sama-sama akan memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan dan mematikan motivasi internal. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seluruh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Keyakinan kelas yang dibuat hendaknya bersumber dari kebutuhan murid dalam membentuk budaya positif. Kebutuhan dasar manusia. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan diterima. Ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah dengan tahapannya, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan setelah mempelajari modul 1.4, yaitu yang pertama, ada 5 posisi kontrol guru dalam menangani murid yang bermasalah. Hal menarik yang kedua, dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia, guru dapat memetakan motivasi yang dilakukan murid saat melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai keyakinan kelas atau sekolah. Hal di luar dugaan atau yang tak terduga bahwa setiap guru harus memposisikan diri pada suatu masalah dan masalah butuh solusi dari murid, bukan hukuman dari guru, sehingga setiap tindakan adalah pembelajaran. Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul 1.4. Yang pertama, cara berpikir saya untuk menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah harus melibatkan murid dalam perencanaan sehingga sesuai dengan kebutuhannya dan tercapai harapan terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Perubahan yang kedua, guru harus memposisikan diri sebagai manajer dalam membantu murid menemukan solusi untuk masalahnya sendiri, bukan sebagai penghukum atau posisi kontrol lainnya, sehingga tumbuh motivasi internal dalam diri murid. Pengalaman penerapan budaya positif setelah mempelajari modul 1.4. Di kelas,
Saya sudah mengajak murid membuat kesepakatan kelas setiap memulai suatu kegiatan sebagai langkah awal mengganti rumusan kalimat negatif dalam tata tertib kelas dan dapat disepakati nilai kebajikan universal menjadi keyakinan kelas. Kedua, segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap beberapa murid di kelas yang berbeda dapat menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi saat saya memposisikan diri sebagai manajer. Namun perubahan sikap murid berbudaya positif masih bersifat motivasi eksternal karena guru kerap memposisikan diri sebagai penghukum sehingga butuh pendekatan untuk mensosialisasikan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah. Perasaan saya selama penerapan budaya positif setelah mempelajari modul 1.4. Yang pertama, saya merasa senang karena dapat membantu murid mengatasi masalahnya tanpa memberi hukuman dan akan sangat berpengaruh dalam menumbuhkan motivasi internal murid untuk bersikap positif. 2. Saya lebih tertantang untuk merancang strategi penerapan budaya positif dengan berkolaborasi bersama rekan guru dan mengkonsultasikan waktu yang tepat bersama kepala sekolah untuk mensosialisasikan konsep inti budaya positif. Hal yang sudah baik dan perlu diperbaiki dalam penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama, budaya positif sudah diterapkan melalui pembiasaan sehingga murid sudah menunjukkan sikap-sikap positif. Kedua, hal yang perlu diperbaiki terutama dari guru agar dapat memposisikan diri sebagai manajer dalam menangani murid yang bermasalah tanpa hukuman ataupun penghargaan yang berlebihan, sehingga tujuan menumbuhkan motivasi internal murid bersikap positif terwujud. Dan juga tahapan segitiga restitusi dapat membantu murid mengatasi masalahnya sendiri dengan terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar murid atas perilakunya. Posisi dan perasaan sebelum dan sesudah belajar modul 1.4. Sebelumnya saya jarang menghukum, tetapi sering sebagai pembuat merasa bersalah dan teman. Saya merasa senang karena murid dapat memperbaiki diri, tetapi tidak bertahan lama sikap murid tersebut. Setelah belajar modul ini, saya berusaha memperbaiki diri untuk memposisikan diri sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi untuk membantu murid yang bermasalah. Saya merasa bangga karena dapat membantu murid tanpa menghukum, sehingga murid lebih bertanggung jawab terhadap dirinya, dan tentunya saya dapat menjadi coach yang baik bagi murid-murid saya. Penerapan segitiga restitusi sebelum belajar modul 1.4. Saya pernah melakukan restitusi tidak teratur dan bahkan tahapan menanyakan keyakinan tidak saya lakukan, sehingga murid melakukan perbaikan atas kehendak guru, seperti meminta murid untuk minta maaf kepada teman yang diganggunya. Hal lain yang perlu dipelajari untuk penerapan budaya positif. Yang pertama, kolaborasi antar warga sekolah termasuk orang tua agar terciptanya budaya positif bukan hanya di sekolah tetapi menjadi pembiasaan di rumah. 2. Dukungan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung terciptanya lingkungan belajar yang inklusif bagi murid dapat belajar dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Demikian yang dapat kami sampaikan keterkaitan materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.